Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taluda, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samarinda, NIM 17.24005, ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester filsafat hukum kelas G yang bertemakan urgensi dan relevansi filsafat hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia. Urgensi dan relevansi filsafat hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia pada dasarnya merupakan dua konsep yang berbeda, namun memiliki titik temu pada objek pembahasannya, yaitu tentang hukum. Filsafat hukum sebagai suatu disiplin keilmuan, sementara pembangunan hukum merupakan suatu kebijaksanaan yang bersifat nasional dalam bentuk pembangunan di bidang hukum. Pembangunan di bidang hukum menjadi penting karena bertujuan untuk menghasilkan produk-produk hukum yang dapat mendukung dan mengamankan pembangunan hukum nasional dan sebagai aktualisasi dalam konsep negara dalam hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Filsafat hukum sebagai suatu disiplin keilmuan. Menurut Surjono Sukamti, ilmu adalah pengetahuan bersusun sistematis dengan menggunakan akal pikiran. Pengetahuan mana dapat selalu diperiksa dan ditelaah atau dikontrol dengan kritis oleh setiap orang lain yang ingin mengetahuinya. Berdasarkan batasan diberikan mengenai ilmu, maka di satu pihak ada yang berpendapat bahwa filsafat merupakan ilmu. Alasannya ialah bahwa filsafat merupakan suatu pengetahuan yang disusun berdasarkan metode dalam suatu sistem dan berlaku umum. Sedangkan metode sistem merupakan tulang punggung filsafat, seperti halnya bagi ilmu yang lain. Namun demikian, pengetahuan pandangan ini di lain pihak memberikan suatu penekanan bahwa filsafat sebagai ilmu bukanlah hal ilmu yang lain. Tapi filsafat merupakan ilmu yang istimewa. Yang dimaksudkan dengan istimewa di sini adalah bila ilmu membatasi diri pada pengalaman, maka filsafat hendak mencari keterangan yang sedalam-dalamnya. Sehingga filsafat mempunyai sudut pandang yang khusus, bukan pandangan ilmu. Berfilsafat adalah berpikir. Berfilsafat adalah berpikir. Hal ini tidak berarti setiap berpikir adalah berfilsafat. Karena berfilsafat itu berpikir dengan ciri-ciri tertentu. Ada beberapa ciri berpikir secara kefilsafatan, yaitu A. Radikal. Berpikir secara radikal adalah berpikir sampai ke akar-akarnya. B. Universal adalah berpikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum. C. Konseptual, yang dimaksud dengan di sini adalah hasil dari generalisasi dan abstraksasi dari pengalaman tentang hal serta proses-proses individual. D. Koheren dan konsisten. Koheren artinya sesuai dengan kaidah berpikir secara logis. Filsafat hukum mengajak kita menganalisis hukum secara rasional. Tidak sekadar diangkat dari gejala-gejala yang tampak, tapi sudah sampai kepada nilai-nilai yang ada di balik gejala-gejala itu. Analisis inilah yang membantu kita untuk menentukan sikap secara bijaksana dalam menghadapi suatu masalah yang konkret. Selain itu, filsafat hukum berusaha untuk memeriksa nilai dan pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai hukum. Salah satu di antara permasalahan yang melanda bangsa Indonesia yang cenderung kompleks dan multidimensional, seperti krisis ekonomi, politik, hukum, pemerintahan, serta krisis moral dan budaya. Yang sama lain berkaitan dengan diperlukan cara penyelesaian terpadu dan menyeluruh yang melibatkan berbagai komponen bangsa yang ada. Tuntutan akan terwujudnya supremasi sistem hukum di Indonesia. Tuntutan akan terwujudnya sistem supremasi hukum di bawah sistem konstitusi yang berfungsi sebagai acuan dasar yang efektif dalam proses penyelenggaraan negara dan kehidupan nasional sehari-hari, merupakan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam era reformasi sekarang ini. Upaya nyata dalam mewujudkan sistem hukum yang efektif itu adalah mulai dari penataan kembali kelembagaan hukum, didukung oleh kualitas sumber daya manusia dan kultur dan kesadaran hukum masyarakat yang harus ditingkatkan, seiring dengan pembaharuan materi hukum yang struktur dan harmonis serta sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan. Kegagalan Orde Baru. Kegagalan Orde Baru dalam usaha memurnikan kembali falsafah Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945 dalam prakteknya belum berhasil membangun susunan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan sebagai upaya memantapkan sistem perundang-undangan di masa depan saat ini. Terlebih banyak produk peraturan yang tumpang tindih dan tidak mengetahui sistem hukum yang baku.
Sementara itu, setelah lebih dari 60 tahun Indonesia merdeka, sangat dirasakan ada kebutuhan untuk mengadakan perubahan terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945 yang banyak pihak menilai ada pasal yang tidak relevan lagi. Dengan perkembangan, ditambah lagi dengan munculnya kebutuhan untuk mewadai keberkembangan otonomi daerah di masa depan yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya dinamika hukum yang ada di desa-desa yang cenderung diabaikan atau malah sebaliknya dikesampingkan dalam setiap upaya pembangunan hukum selama lebih dari 60 tahun terakhir. Pancasila adalah sumber hukum negara Indonesia. Di dalam pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 telah disebutkan bahwa Pancasila adalah merupakan sumber dari segala sistem hukum negara Indonesia. Hal ini dirasa sesuai mengingat falsafah Pancasila merupakan roh perjuangan dari para pejuang bangsa yang merupakan alat pemersatu dari yang sebelumnya terkotak oleh daerah, ras, suku, agama, golongan, dan lain sebagainya. Mengingat masyarakat Indonesia sangat heterogen, maka dengan kembali pada Pancasila, nilai-nilai luhur para pejuang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sejahtera dibangkitkan dapat tercapai. Dilihat dari materinya, Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Dasar negara Pancasila dalam negeri yang merupakan asli murni dan menjadi kebanggaan bangsa. Tidak merupakan produk impor dari luar negeri meskipun saja pengaruh dari luar negeri. Pembangunan hukum adalah prioritas utama. Di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia, pembaruan hukum senantiasa mengesankan adanya peranan ganda. Pertama, merupakan upaya untuk melepaskan diri dari lingkaran struktur hukum kolonial. Upaya tersebut terdiri dari atas penghapusan, penghentian, dan penyesuaian ketentuan hukum warisan kolonial guna memenuhi tuntutan masyarakat nasional. Kedua, pembangunan hukum berperan dalam proses pembangunan, terutama pembangunan ekonomi yang memang diperlukan dalam untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara maju, dan yang lebih penting adalah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat warga. Sayangnya, di Indonesia masih terdapat banyak peraturan hukum yang sudah tidak up to date, namun tetap dipertahankan. Dalam rangka menyongsong era mendatang, jelas peraturan hukum tersebut memerlukan revisi jika perlu dirubah total dengan materi yang memberikan gejala dan fenomena masyarakat saat ini. Masalahnya adalah bagaimana apakah proses perubahan atau pembaharuan hukum yang berlangsung di Indonesia telah dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah normatif dan atau sesuai dengan nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Pertanyaan ini kan mengingat fungsi hukum tidak semata-mata sebagai alat kontak sosial atau sosial kontrol, tapi juga berfungsi sebagai sarana rekayasa atau pembaharuan sosial. Dari landasan pembangunan hukum nasional tersebut disusun pola arah pembangunan hukum nasional yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan produk hukum yang dapat mengatur tugas umum pemerintahan dan penyelenggara pembangunan nasional, sehingga tercipta rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan dan semakin berkembang kehidupan masyarakat yang sadar dan taat kepada hukum. Bertitik tolak belakang dari urgen dan strategisnya pembangunan hukum dalam totalitas pembangunan nasional, pula dasar arah dan strategi dasarnya, maka dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan hukum nasional bertujuan untuk membentuk, peningkatkan, dan pengembangan sikap kesadaran masyarakat bangsa Indonesia terhadap hukum. Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap hukum akan dapat tercipta apabila masyarakat telah mendapatkan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari hukum yang dibangun. Filsafat hukum yang dikembangkan melalui ide dasar Pancasila akan dapat mengkoordinir berbagai kepentingan, berbagai suku, serta menyatukan perbedaan ideologi dalam masyarakat yang sangat beraneka ragam. Dengan demikian, masyarakat Indonesia akan tetap dalam koridor satu nusa, satu bangsa, satu kesatuan, dan satu bahasa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila.
Dari landasan dasar pembangunan hukum nasional tersebut disusun pola arah pembangunan hukum nasional yang dasarnya bertujuan agar hukum yang dapat mengatur tugas umum pemerintahan penyelenggara pembangunan nasional sehingga tercipta rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan dan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat yang sadar dan taat kepada hukum. Maka dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan hukum nasional bertujuan untuk membentuk, meningkatkan, dan sikap kesadaran masyarakat terhadap hukum. Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap hukum akan dapat tercapai apabila masyarakat telah mendapatkan rasa keadilan dan kepastian dari kemanfaatan hukum yang dibangun. Sekian dari saya, Miftah Huda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Huda, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samarinda, NIM 1724005, ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester filsafat hukum kelas G yang bertemakan urgensi dan relevansi filsafat hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia. Urgensi dan relevansi filsafat hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia pada dasarnya merupakan dua konsep yang berbeda, namun memiliki titik temu pada objek pembahasannya, yaitu tentang hukum. Filsafat hukum sebagai suatu disiplin keilmuan, sementara pembangunan hukum merupakan suatu kebijaksanaan yang bersifat nasional. Dalam bentuk pembangunan di bidang hukum. Pembangunan di bidang hukum menjadi penting karena bertujuan untuk menghasilkan produk-produk hukum yang dapat mendukung dan mengamankan pembangunan hukum nasional dan sebagai aktualisasi dalam konsep negara dalam hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Filsafat hukum sebagai suatu disiplin keilmuan. Menurut Surjono Sukamto, ilmu adalah pengetahuan bersusun sistematis dengan menggunakan akal pikiran. Pengetahuan mana dapat selalu diperiksa dan ditelaah atau dikontrol dengan kritis oleh setiap orang lain yang ingin mengetahuinya. Berdasarkan batasan yang diberikan mengenai ilmu, maka di satu pihak ada yang berpendapat bahwa filsafat merupakan ilmu. Alasannya ialah bahwa filsafat merupakan suatu pengetahuan yang disusun berdasarkan metode dalam suatu sistem dan berlaku umum. Sedangkan metode sistem merupakan tulang punggung filsafat, seperti halnya bagi ilmu yang lain. Namun demikian, pengetahuan pandangan ini di lain pihak memberikan suatu penekanan bahwa filsafat sebagai ilmu bukanlah hal ilmu yang lain. Tapi filsafat merupakan ilmu yang istimewa. Yang dimaksudkan dengan istimewa di sini adalah bila ilmu membatasi diri pada pengalaman, maka filsafat hendak mencari keterangan yang sedalam-dalamnya. Sehingga filsafat mempunyai sudut pandang yang khusus, bukan pandangan ilmu. Berfilsafat adalah berpikir. Berfilsafat adalah berpikir. Hal ini tidak berarti setiap berpikir adalah berfilsafat. Karena berfilsafat itu berpikir dengan ciri-ciri tertentu. Ada beberapa ciri berpikir secara kefilsafatan, yaitu A. Radikal. Berpikir secara radikal adalah berpikir sampai ke akar-akarnya. B. Universal adalah berpikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum. C. Konseptual yang dimaksud dengan di sini adalah hasil dari generalisasi dan abstraksasi dari pengalaman tentang hal serta proses-proses individual. D. Koheren dan konsisten. Koheren artinya sesuai dengan kaidah berpikir secara logis. Filsafat hukum mengajak kita menganalisis hukum secara rasional. Tidak sekadar diangkat dari gejala-gejala yang tampak, tapi sudah sampai kepada nilai-nilai yang ada di balik gejala-gejala itu. Analisis inilah yang membantu kita untuk menentukan sikap secara bijaksana dalam menghadapi suatu masalah yang konkret. Selain itu, filsafat hukum berusaha untuk memeriksa nilai dan pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai hukum. Salah satu di antara permasalahan yang melanda bangsa Indonesia yang cenderung kompleks dan multidimensional, seperti krisis ekonomi, politik, hukum, pemerintahan, serta krisis moral dan budaya. Yang sama lain berkaitan dengan diperlukan cara penyelesaian terpadu dan menyeluruh yang melibatkan berbagai komponen bangsa yang ada. Tuntutan akan terwujudnya supremasi sistem hukum di Indonesia. Tuntutan akan terwujudnya sistem supremasi hukum di bawah sistem konstitusi yang berfungsi sebagai acuan dasar yang efektif dalam proses penyelenggaraan negara dan kehidupan nasional sehari-hari.
merupakan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam era reformasi sekarang ini. Upaya nyata dalam mewujudkan sistem hukum yang efektif itu adalah mulai dari penataan kembali kelembagaan hukum didukung oleh kualitas sumber daya manusia dan kultur dan kesadaran hukum masyarakat yang harus ditingkatkan seiring dengan pembaharuan materi hukum yang struktur dan harmonis serta sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan. Kegagalan Orde Baru. Kegagalan Orde Baru dalam usaha memurnikan kembali falsafah Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945 dalam prakteknya belum berhasil membangun susunan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan sebagai upaya memantapkan sistem perundang-undangan di masa depan saat ini. Terlebih banyak produk peraturan yang tumpang tindih dan tidak mengetahui sistem hukum yang baku. Sementara itu, setelah lebih dari 60 tahun Indonesia merdeka, sangat dirasakan ada kebutuhan untuk mengadakan perubahan terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945 yang banyak pihak menilai ada pasal yang tidak relevan lagi. Dengan perkembangan, ditambah lagi dengan munculnya kebutuhan untuk mewadai keberkembangan otonomi daerah di masa depan yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya dinamika hukum yang ada di desa-desa yang cenderung diabaikan atau malah sebaliknya dikesampingkan dalam setiap upaya pembangunan hukum selama lebih dari 60 tahun terakhir. Pancasila adalah sumber hukum negara Indonesia. Di dalam pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 telah disebutkan bahwa Pancasila adalah merupakan sumber dari segala sistem hukum negara Indonesia. Hal ini dirasa sesuai mengingat falsafah Pancasila merupakan roh perjuangan dari para pejuang bangsa yang merupakan alat pemersatu dari yang sebelumnya terkotak oleh daerah, ras, suku, agama, golongan, dan lain sebagainya. Mengingat masyarakat Indonesia sangat heterogen, maka dengan kembali pada Pancasila, nilai-nilai luhur para pejuang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sejahtera dibangkitkan dapat tercapai. Dilihat dari materinya, Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Dasar negara Pancasila dalam negeri yang merupakan asli murni dan menjadi kebanggaan bangsa. Tidak merupakan produk impor dari luar negeri meskipun saja pengaruh dari luar negeri. Pembangunan hukum adalah prioritas utama. Di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia, pembaruan hukum senantiasa mengesankan adanya peranan ganda. Pertama merupakan upaya untuk melepaskan diri dari lingkaran struktur hukum kolonial. Upaya tersebut terdiri dari atas penghapusan, penghentian, dan penyesuaian ketentuan hukum warisan kolonial guna memenuhi tuntutan masyarakat nasional. Kedua, pembangunan hukum berperan dalam proses pembangunan, terutama pembangunan ekonomi yang memang diperlukan dalam untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara maju dan yang lebih penting adalah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat warga. Sayangnya, di Indonesia masih terdapat banyak peraturan hukum yang sudah tidak up to date, namun tetap dipertahankan. Dalam rangka menyongsong era mendatang, jelas peraturan hukum tersebut memerlukan revisi jika perlu dirubah total dengan materi yang menimbulkan gejala dan fenomena masyarakat saat ini. Masalahnya adalah bagaimana apakah proses perubahan atau pembaharuan hukum yang berlangsung di Indonesia telah dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah normatif dan atau sesuai dengan nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Pertanyaan ini kan mengingat fungsi hukum tidak semata-mata sebagai alat kontak sosial atau sosial kontrol, tapi juga berfungsi sebagai sarana rekayasa atau pembaharuan sosial. Dari landasan pembangunan hukum nasional tersebut disusun pola arah pembangunan hukum nasional yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan produk hukum yang dapat mengatur tugas umum pemerintahan dan penyelenggara pembangunan nasional, sehingga tercipta rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan dan semakin berkembang kehidupan masyarakat yang sadar dan taat kepada hukum.
Bertitik tolak belakang dari urgen dan strategisnya pembangunan hukum dalam totalitas pembangunan nasional, pula dasar arah dan strategi dasarnya, maka dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan hukum nasional bertujuan untuk membentuk, meningkatkan, dan pengembangan sikap kesadaran masyarakat bangsa Indonesia terhadap hukum. Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap hukum akan dapat tercipta apabila masyarakat telah mendapatkan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari hukum yang dibangun. Filsafat hukum yang dikembangkan melalui ide dasar Pancasila akan dapat mengkoordinir berbagai kepentingan, berbagai suku, serta menyatukan perbedaan ideologi dalam masyarakat yang sangat beraneka ragam. Dengan demikian, masyarakat Indonesia akan tetap dalam koridor satu nusa, satu bangsa, satu kesatuan, dan satu bahasa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila. Dari landasan dasar pembangunan hukum nasional tersebut disusun pola arah pembangunan hukum nasional yang dasarnya bertujuan agar hukum yang dapat mengatur tugas umum pemerintahan penyelenggara pembangunan nasional sehingga tercipta rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan dan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat yang sadar dan taat kepada hukum. Maka dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan hukum nasional bertujuan untuk membentuk, meningkatkan, dan sikap kesadaran masyarakat terhadap hukum. Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap hukum akan dapat tercapai apabila masyarakat telah mendapatkan rasa keadilan dan kepastian dari kemanfaatan hukum yang dibangun. Sekian dari saya, Miftah Huda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sistem hukum negara Indonesia. Hal ini dirasa sesuai mengingat falsafah Pancasila merupakan roh perjuangan dari para pejuang bangsa yang merupakan alat pemersatu dari yang sebelumnya terkotak oleh daerah, ras, suku, agama, golongan, dan lain sebagainya. Mengingat masyarakat Indonesia sangat heterogen, maka dengan kembali pada Pancasila, nilai-nilai luhur para pejuang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sejahtera dibangkitkan dapat tercapai. Dilihat dari materinya, Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Dasar negara Pancasila dalam negeri yang merupakan asli murni dan menjadi kebanggaan bangsa. Tidak merupakan produk impor dari luar negeri meskipun saja pengaruh dari luar negeri. Pembangunan hukum adalah prioritas utama. Di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia, pembaruan hukum senantiasa mengesankan adanya peranan ganda. Pertama, merupakan upaya untuk melepaskan diri dari lingkaran struktur hukum kolonial. Upaya tersebut terdiri dari atas penghapusan, penghentian, dan penyesuaian ketentuan hukum warisan kolonial guna memenuhi tuntutan masyarakat nasional. Kedua, pembangunan hukum berperan dalam proses pembangunan, terutama pembangunan ekonomi yang memang diperlukan dalam untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara maju, dan yang lebih penting adalah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat warga. Sayangnya, di Indonesia masih terdapat banyak peraturan hukum yang sudah tidak up to date, namun tetap dipertahankan. Dalam rangka menyongsong era mendatang, jelas peraturan hukum tersebut memerlukan revisi jika perlu dirubah total dengan materi yang memberikan gejala dan fenomena masyarakat saat ini. Masalahnya adalah bagaimana apakah proses perubahan atau pembaruan hukum yang berlangsung di Indonesia telah dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah normatif dan atau sesuai dengan nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Pertanyaan ini kan mengingat fungsi hukum tidak semata-mata sebagai alat kontak sosial atau sosial kontrol, tapi juga berfungsi sebagai sarana rekayasa atau pembaruan sosial. Dari landasan pembangunan hukum nasional tersebut disusun pola arah pembangunan hukum nasional yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan produk hukum yang dapat mengatur tugas umum pemerintahan dan penyelenggara pembangunan nasional, sehingga tercipta rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan dan semakin berkembang kehidupan masyarakat yang sadar dan taat kepada hukum.
Bertitik tolak belakang dari urgen dan strategisnya pembangunan hukum dalam totalitas pembangunan nasional, pula dasar arah dan strategi dasarnya, maka dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan hukum nasional bertujuan untuk membentuk, meningkatkan, dan pengembangan sikap kesadaran masyarakat bangsa Indonesia terhadap hukum. Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap hukum akan dapat tercipta apabila masyarakat telah mendapatkan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari hukum yang dibangun. Filsafat hukum yang dikembangkan melalui ide dasar Pancasila akan dapat mengkoordinir berbagai kepentingan, berbagai suku, serta menyatukan perbedaan ideologi dalam masyarakat yang sangat beraneka ragam. Dengan demikian, masyarakat Indonesia akan tetap dalam koridor satu nusa, satu bangsa, satu kesatuan, dan satu bahasa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila. Dari landasan dasar pembangunan hukum nasional tersebut disusun pola arah pembangunan hukum nasional yang dasarnya bertujuan agar hukum yang dapat mengatur tugas umum pemerintahan penyelenggara pembangunan nasional sehingga tercipta rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan dan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat yang sadar dan taat kepada hukum. Maka dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan hukum nasional bertujuan untuk membentuk, meningkatkan, dan sikap kesadaran masyarakat terhadap hukum. Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap hukum akan dapat tercapai apabila mereka telah mendapatkan rasa keadilan dan kepastian dari kemanfaatan hukum yang dibangun. Sekian dari saya, Miftah Huda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.